Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Christine Primasari, SEMM, selaku dosen pembimbing 1 saya, dan Ibu Alfiatul Maulida, SEMM, selaku dosen pembimbing 2 saya. Perkenalkan, saya Epi Chandra Briana Dewi dengan NIM 2021008173. Ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Studi pada perusahaan manufaktur, subsektor, logistik, dan delivery yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Berikut slide pertama saya yang akan saya jelaskan. Di latar belakang, perusahaan logistik dan delivery memainkan peran yang krusial dalam ekosistem perdagangan modern, membantu menghubungkan produsen ke konsumen dengan cara yang efisien dan efektif. Seiring dengan perkembangan zaman, tingkat gaya hidup dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, salah satunya adalah perdagangan modern yang dimana mereka bertanggung jawab untuk mengelola aliran barang dari produsen ke konsumen secara efisien, mulai dari pengangkutan, penyimpanan, hingga pengiriman terakhir. Perusahaan logistik dan delivery memainkan peran krusial dalam memastikan produk sampai ke tangan pelanggan yang tepat waktu serta dalam kondisi yang baik. Dengan adanya inovasi teknologi seperti pengiriman real time dan optimasi route, logistik terus berkembang serta memberikan layanan yang cepat sehingga dapat memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompetitif. Industri logistik dan delivery termasuk salah satu perusahaan yang menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia untuk menambah modal. Penelitian ini akan menggunakan data perusahaan logistik dan delivery yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai 2023. Periode ini dipilih karena industri logistik dan delivery memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengaruh ukuran perusahaan, struktur modal, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dalam berbagai kondisi ekonomi. Pada tahun pengamatan penelitian ini terjadi pembatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi yang berakibatkan pada penurunan permintaan logistik sehingga hal ini berdampak pada pendapatan dan profitabilitas perusahaan logistik dan delivery. Untuk slide selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu A. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur subsektor logistik dan delivery pada tahun periode 2019 sampai 2023? B. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur subsektor logistik dan delivery pada tahun periode 2019 sampai 2023? C. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur subsektor logistik dan delivery pada tahun periode 2019 sampai 2023? D. Apakah ukuran perusahaan, struktur modal, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur subsektor logistik dan delivery pada tahun periode 2019 sampai 2023? Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. A. Mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur, subsektor logistik dan delivery pada tahun periode 2019 sampai 2023. B. Mengetahui struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur subsektor logistik dan delivery pada tahun periode 2019 sampai 2023. C. Mengetahui profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur subsektor logistik dan delivery pada tahun periode 2019 sampai 2023. D. Mengetahui ukuran perusahaan, struktur modal, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur subsektor logistik dan delivery pada tahun periode 2019 sampai 2023. Manfaat penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. A. Bagi penulis. Manfaat bagi penulis diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam menganalisis mengenai pengaruh ukuran perusahaan, struktur modal, profitabilitas terhadap nilai perusahaan. B. Bagi akademisi. Manfaat bagi akademisi diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa mengenai ukuran perusahaan, struktur modal, profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Selain itu, sebagai rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya agar lebih dikembangkan baik dalam pemilihan variabel dan objek yang berbeda. C. Bagi investor maupun calon investor. Manfaat bagi investor diharapkan dapat sebagai sumber informasi
sebelum mengambil suatu keputusan dalam berinvestasi, sehingga bisa meminimalisir resiko yang akan dihadapi. Dengan begitu, calon investor dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga dapat mengoptimalkan return yang diharapkan. D. Bagi perusahaan. Manfaat bagi perusahaan diharapkan dapat sebagai sumber informasi sebelum mengambil suatu keputusan dan membuat kebijakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Industri logistik dan pengiriman merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian modern. Sektor ini berperan dalam mengelola dan memindahkan barang dari produsen ke konsumen secara efisien dan efektif. Salah satu indikator kinerja perusahaan yang penting adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan menjadi acuan bagi investor dan menjadi unsur kepentingan ketika menanamkan modal dalam bentuk saham. Nilai perusahaan merupakan paradigma dan analisis pengambilan keputusan investor. Ukuran perusahaan, struktur modal, dan profitabilitas merupakan faktor penting yang dapat memenuhi nilai perusahaan. Profitabilitas diukur dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasinya. Ukuran perusahaan diukur dengan besar kecilnya menggunakan dalam struktur modal perusahaan. Dari gambar kerangka pikir ini kita bisa menyimpulkan bahwa H1. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di logistik dan delivery. H2. Struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di logistik dan delivery. H3. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di logistik dan delivery. H4. Ukuran perusahaan, struktur modal, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di logistik dan delivery. Metode penelitian, jenis data. Penelitian ini menggunakan data primer. Populasi yang menjadi sasaran populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan logistik dan delivery yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun periode 2019 sampai 2023. Sampel. Jumlah sampel yang diteliti 9 perusahaan dikali 5 tahun. Total sampel dalam periode penelitian ini sebanyak 45. Teknik data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan SPSS versi 25. Uji statistik deskriptif. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini jumlah sampel adalah sebanyak 45. Di dalam tabel tersebut dapat dilihat nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan STD deviasi dari setiap variabelnya. Dari seluruh variabel penelitian ini dapat dilihat bahwa 1. Ukuran perusahaan. Nilai rata-rata min ukuran perusahaan sebesar 2,9333. STD deviasinya sebesar 1,404538. Hasil ini menunjukkan nilai min lebih besar dari STD deviasi, yang berarti rata-rata penyimpanan data dari min relatif kecil, sehingga dapat dikatakan nilai min dapat mempresentasikan data. 2. Struktur modal. Nilai rata-rata min struktur modal sebesar 4,125499. STD deviasi sebesar 14,808854. Hasil ini menunjukkan nilai min lebih kecil dari STD deviasi, sehingga dapat dikatakan terjadi penyimpanan data terhadap nilai rata-rata min. 3. Perusahaan profitabilitas. Nilai rata-rata min profitabilitas sebanyak 0,093848. STD deviasi sebesar 0,089797. Hasil ini menunjukkan nilai min lebih besar dari STD deviasi, yang berarti rata-rata penyimpanan data dari min relatif kecil, sehingga dapat dikatakan nilai min dapat mempresentasikan data. Nilai perusahaan. Nilai rata-rata min nilai perusahaan sebesar 26124,5840. STD deviasi sebesar 1047385,37480. Hasil ini menunjukkan nilai min lebih kecil dari STD deviasi, sehingga dapat dikatakan terjadi penyimpanan data terhadap nilai rata-rata min. Hasil analisis uji T berdasarkan penelitian pertama sebagai berikut. A. Ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Tabel di atas memiliki nilai T, variabel ukuran perusahaan X sebesar min 2,827 dengan skala yang signifikan sebesar 0,001, sehingga T hitung lebih kecil dari T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa variabel terikat ukuran perusahaan X1 berpengaruh oleh variabel nilai perusahaan Y. H1 ditolak.
B. Struktur modal terhadap nilai perusahaan. Tabel di atas memiliki nilai T. Variabel struktur modal X2 sebesar min 314 dengan skala yang signifikan sebesar 0,001 sehingga T hitung lebih kecil dari T tabel dan HO diterima dan H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel terikat struktur modal X2 tidak berpengaruh oleh nilai perusahaan Y, H2 ditolak. C. Profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Tabel di atas memiliki nilai T. Tabel variabel profitabilitas X3 sebesar 2,932 dengan skala yang signifikan sebesar 0,001 sehingga T hitung lebih besar dari T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa variabel terikat profitabilitas X3 berpengaruh oleh variabel nilai perusahaan Y, H3 diterima. Hasil uji koefisien determinasi R2 dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai ekstra R2 adalah sebesar 0,366 atau 36,6%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 36,6%. Kemudian sisanya 100% dikurangi 36,6% sama dengan 63,4%. Dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulan: 1. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan manufaktur, logistik, dan delivery yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai 2023. 2. Struktur modal memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan manufaktur, logistik, dan delivery yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai 2023. Ketiga, profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan manufaktur, logistik, dan delivery yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai 2023. Keempat, ukuran perusahaan. Struktur modal dan profitabilitas secara simultan mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan manufaktur, logistik, dan delivery yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai 2023. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.